Musik intro dimulai dan memudar. Oke, coba bayangin deh situasinya. Jam setengah 12 siang, kopi ketiga udah di meja, dan di depan mata Anda, lautan spreadsheet. Angka-angka berjejer rapi. Semuanya klop, debit sama dengan kredit, trial balance udah seimbang. Secara teknis, sempurna. Tapi ada perasaan aneh kan? Kayak ada yang nggak beres. Kenapa? Soalnya laporan keuangan itu, ya sejujurnya cuma foto masa lalu. Dia jago banget cerita apa yang udah terjadi, tapi payah banget buat nebak apa yang akan terjadi. Coba deh pikirin, laporan keuangan itu kayak kaca spion mobil. Penting banget buat lihat ke belakang. Tapi Anda nggak bisa nyetir cuma ngelihat kaca spion kan? Dia nggak akan ngasih tahu kalau ada pesaing baru mau rilis produk gila-gilaan, atau kalau ada peraturan pemerintah baru yang siap menggerus profit. Nggak ada loh akun di buku besar namanya potensi bencana di masa depan. Nah, disinilah kita butuh alat yang bisa menjembatani dunia kualitatif, strategi, gosip pasar, intuisi, ke dunia kuantitatif yang kita cintai, yaitu angka. Dan alat itu, percaya atau enggak, adalah sesuatu yang sering kita anggap remeh, sering dianggap mainannya anak marketing. Yup, analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng. Rahasia buat bikin SWOT ini jadi senjata ampuh buat kita orang keuangan itu bukan dengan melihatnya sebagai 4 kotak biasa. Lupakan itu. Kuncinya adalah dengan membelahnya jadi 2 dimensi yang fundamental, internal dan eksternal. Ini dia pembeda utamanya. Pikirin gini, faktor internal, kekuatan dan kelemahan itu ibarat mesin mobil kita. Bisa kita utak-atik, kita servis, kita optimalkan. Pokoknya kita punya kendali. Nah, faktor eksternal, peluang dan ancaman itu kayak cuaca sama kondisi jalanan di luar. Kita nggak bisa ngontrol hujan, badai, atau jalanan macet kan? Yang bisa kita lakukan cuma pinter-pinter cari jalan dan antisipasi. Oke, kita mulai dari yang bisa kita kontrol dulu ya, faktor internal. Kita bongkar mesin perusahaan ini, dimulai dari kekuatan. Di mana sih kekuatan ini nongol di laporan keuangan? Misalnya brand yang kuat, itu bukan cuma slogan loh, itu aset. Brand kuat itu ngasih kita pricing power. Artinya kita bisa naikin harga tanpa takut pelanggan kabur. Di laporan laba rugi, ini langsung kelihatan dari gross margin yang lebih tebal. Terus, kalau pelanggan udah loyal, kita nggak perlu jor-joran iklan kan? Nah, itu langsung motong beban SG&A, alias Sales General and Admin Expenses. Kuat secara finansial itu juga bukan cuma soal punya tumpukan kas. Pertama, lihat arus kas dari operasi. Apa laba bersihnya beneran jadi duit atau cuma angka di atas kertas? Kedua, utang. Utang itu nggak selalu jelek asal terkendali. Dia harusnya jadi alat bukan beban. Dan terakhir, efisiensi. Seberapa jago perusahaan memutar asetnya buat menghasilkan penjualan. Ini semua ada rasionya, dan ini cerita yang lebih dalam dari sekedar laba. Nah, kalau semua kekuatan internal ini digabung, hasilnya adalah apa yang disebut Warren Buffett sebagai economic moat atau parit ekonomi. Ini kayak benteng pertahanan bisnis. Anda nggak akan nemu akun parit ekonomi di balance sheet. Buktinya itu dari konsistensi return yang tinggi selama bertahun-tahun. Gimana caranya sebuah perusahaan tetap profit gede walaupun diserang kompetitor? Nah, itu dia punya moat. Tapi sekuat apapun bentengnya, dia bisa hancur dari dalam. Sekarang kita masuk ke sisi gelap faktor internal. Kelemahan. Ini adalah lampu-lampu merah yang harus kita perhatikan banget. Dan salah satu yang paling mematikan, utang yang lepas kendali. Ini bisa jadi spiral kematian yang cepat banget. Pertama, bunga utang nyedot semua kas. Akibatnya, nggak ada duit buat investasi atau marketing. Terus, pendapatan mulai turun, tapi cicilan utang kan tetap. Nah, disinilah ranjaunya meledak. Anda melanggar debt covenant, perjanjian sama bank. Begitu itu terjadi, bank bisa minta semua utang dilunasi saat itu juga. Game over! Kelemahan itu nggak melulu soal utang. Masalah empuk kayak manajemen yang berantakan atau karyawan yang keluar masuk terus, itu juga ada biayanya. Anda nggak akan lihat pos biaya kultur kerja buruk di laporan laba rugi. Tapi coba cek deh, beban SG&A bengkak nggak buat biaya rekrutmen dan training terus-menerus? Produktivitas turun nggak? Nah, disitulah biayanya tersembunyi. Oke, cukup soal mesin internal. Sekarang kita lihat cuaca di luar. Faktor eksternal. Kita mulai dari yang cerah dulu ya, peluang. Ini penting banget buat kita sebagai orang keuangan. Sebuah peluang itu baru beneran jadi peluang bisnis kalau bisa dihitung. Kalau bisa kita jadikan proposal capital budgeting yang jelas. Internal rate of return atau IRR-nya harus lebih tinggi dari biaya modal kita. Kalau enggak, itu bukan peluang.
Itu cuma ide bagus yang bisa jadi hobi super mahal. Peluang ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa dari tren pasar, misalnya perubahan demografi. Bisa juga lewat M&A, mengakuisisi kompetitor, walaupun ini super beresiko karena biaya integrasinya seringkali nggak kelihatan di awal. Atau bisa juga dari teknologi baru. Lihat aja Microsoft, mereka geser dari jualan software di kotak, ya sekali beli, jadi model langganan cloud. Itu mengubah total model pendapatan mereka jadi jauh lebih bisa diprediksi. Tapi hati-hati, ada kutipan keren dari investor Peter Lynch. Dia bilang, waspadai diversification. Ini plesetan dari diversifikasi. Maksudnya, jangan sampai perusahaan berekspansi ke bidang yang sama sekali bukan keahliannya. Itu bukan bikin kuat, malah bikin jadi lebih buruk. Ibaratnya, kedai kopi paling enak di kota tiba-tiba mau bikin pabrik ban. Nggak nyambung kan? Dan akhirnya, kita sampai di kuadran yang paling bikin deg-degan, tempat di mana faktor dari luar bisa menghapus bisnis dari peta. Kita bicara soal ancaman. Ancaman-ancaman ini bukan konsep abstrak. Mereka langsung menghajar laporan keuangan kita. Ada kompetitor baru yang banting harga. Siap-siap aja margin kita kegerus. Ada aturan lingkungan baru. Mungkin kita dipaksa belanja modal gede-gedean yang nggak menghasilkan apa-apa. ROA langsung anjlok. Ada teknologi baru yang disruptif. Hati-hati, persediaan barang kita bisa tiba-tiba jadi sampah. Dan kalau ada resesi ekonomi, wah siap-siap aja bad debt expense membengkak. Pada akhirnya, semua analisis ini mengerucut ke satu pertanyaan paling fundamental dalam audit, going concern. Apakah ada keraguan besar bahwa perusahaan ini bisa bertahan hidup dalam 12 bulan ke depan? Ini bukan lagi soal laba atau rugi, ini soal hidup atau mati. Oke, kita udah lihat keempat kotaknya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sekarang, gimana cara kita menyatukan semuanya jadi strategi yang cerdas? Intinya gini, perusahaan yang sehat itu cerdas. Mereka pakai kekuatannya, misalnya neraca yang kuat, buat mengambil peluang, kayak mengakuisisi perusahaan lain. Di saat yang sama, mereka pakai kekuatan itu buat bertahan dari ancaman. Dan yang paling penting, mereka terus-menerus memperbaiki kelemahan internalnya sebelum dieksploitasi oleh kompetitor. Ini mengubah total cara pandang kita soal akuntansi. Pekerjaan kita itu bukan cuma soal input data, bukan cuma soal jurnal dan neraca lajur. Pekerjaan kita adalah interpretasi data. Kita adalah penerjemah cerita di balik angka. Jadi, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Lain kali, pas Anda buka laporan keuangan, entah itu balance sheet, income statement, atau cash flow, coba berhenti sejenak. Jangan cuma lihat angkanya. Coba tanya, cerita apa yang coba disampaikan oleh angka-angka ini? Dan yang lebih penting, cerita apa yang tidak mereka ceritakan?